Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Agent of Chance. Kenalin, nama gue Ryan. Kali ini, gue akan membahas mengenai isu-isu kebangsaan, mulai dari pengertiannya hingga jenis-jenisnya. Pertama-tama, apa itu isu kebangsaan? Yang gue maksud dengan isu-isu kebangsaan ini merupakan isu-isu yang dirasakan oleh bangsa Indonesia saat ini pada khususnya, serta bangsa-bangsa lain di dunia pada umumnya. Nah, isu-isu yang akan gue bahas ini bersifat multidisipliner, mulai dari isu sosial ekonomi, isu ekologi atau lingkungan hidup, isu geopolitik, isu kesehatan atau healthcare, isu pendidikan atau education, hingga isu-isu politik dan demokrasi. Pertama, gue akan membahas mengenai isu sosial ekonomi. Isu ini berhubungan dengan kondisi ekonomi yang mempengaruhi individu dan masyarakat. Bentuknya dapat berupa ketimpangan dalam hal pendapatan, kekayaan, hingga kesempatan kerja. Selain itu, isu sosial ekonomi yang umum terjadi adalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi. Nah, isu-isu tersebut itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah, situasi pasar, hingga norma sosial. Kemudian, dalam konteks sosial ekonomi di Indonesia, hal ini dapat berupa kebijakan pemerintah mengenai UMR atau upah minimum pekerja yang dimana sangat mempengaruhi terhadap kesejahteraan pekerja. Selanjutnya ada isu ekologi atau lingkungan hidup. Isu ekologi ini berfokus pada interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Isu-isu ini mencakup permasalahan-permasalahan seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, pengundulan hutan, polusi, hingga penipisan sumber daya alam. Nah, isu ekologi ini sering dikaitkan dengan praktik-praktik yang tidak berkelanjutan atau unsustainable practice, baik itu dalam aktivitas industri, pertanian, hingga pembangunan perkotaan, yang dimana dapat berdampak signifikan pada ekosistem dan kesehatan manusia. Kemudian, dalam konteks ekologi di Indonesia, hal ini dapat berupa banjir yang disebabkan oleh penumpukan sampah yang akar masalahnya adalah kebiasaan masyarakat untuk membuang sampah sembarangan. Selanjutnya ada isu geopolitik. Isu ini merujuk kepada dampak geografis dan politik pada hubungan internasional serta stabilitas global. Isu geopolitik ini dapat berupa konflik atau perebutan sumber daya alam, sengketa teritorial atau perebutan wilayah, dampak perdagangan global, hingga pengaruh perusahaan-perusahaan multinasional terhadap kebijakan politik suatu negara. Nah, institusi-institusi internasional seperti PBB, WHO, dan WTO seringkali membuat satu kepentingan strategi negara-negara yang menyebabkan terjadinya ketegangan, aliansi, dan negosiasi di antara negara-negara di dunia. Kemudian, dalam konteks geopolitik global saat ini, terdapat isu-isu seperti genosida di Palestina dan perang Ukraina-Rusia. Selanjutnya ada isu kesehatan atau healthcare. Isu ini mencakup berbagai topik, mulai dari kesehatan masyarakat, akses ke pelayanan kesehatan, hingga kesenjangan kesehatan di antara populasi. Kemudian, ada pula isu kesehatan global seperti pandemi, akses ke vaksin, hingga keterandalan sistem perawatan kesehatan. Nah, dalam konteks kesehatan di Indonesia, hal ini dapat berupa mental health issue pada generasi muda, serta persoalan stunting atau kekurangan gizi anak. Selanjutnya ada isu pendidikan atau education. Isu ini meliputi keterbatasan akses ke pendidikan yang berkualitas, relevansi kurikulum, hingga dampak pendidikan terhadap peluang ekonomi. Nah, tantangan di dalam pendidikan sendiri mencakup sekolah yang kekurangan dana,
ketidaksetaraan pendidikan berdasarkan status sosial ekonomi, hingga efektivitas kebijakan pendidikan. Kemudian, di dalam konteks pendidikan di Indonesia, hal ini dapat berupa mindset atau pola pikir masyarakat yang masih menganggap pendidikan hanya dapat berlaku di sekolah atau institusi-institusi formal lainnya. Padahal, pendidikan di rumah dan di ruang-ruang publik juga sangat penting bagi peserta didik. Selain itu, ada pula anggapan bahwa pendidikan berfungsi semata-mata hanya agar anak mendapatkan pekerjaan. Padahal, esensi dari pendidikan sendiri sesungguhnya adalah untuk memerdekakan dan mengajarkan anak didik agar mampu mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Jadi, bisa dikatakan bahwa pendidikan bukan hanya tentang kompetensi, tetapi juga tentang integritas. Bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga akhlak dan karakter. Terakhir, ada isu politik dan demokrasi. Isu-isu ini berhubungan dengan tata kelola, sistem politik, dan proses demokrasi. Hal ini dapat berupa korupsi politik, integritas elektoral, hak asasi manusia, kebebasan berbicara, hingga supremasi hukum. Kemudian, dalam konteks perpolitikan di Indonesia, hal ini dapat berupa KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, kemudian aritokrasi di atas meritokrasi, koneksi di atas kompetensi, penyelewengan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau bisnis, dan kerjasama antara penguasa atau pejabat dengan pengusaha atau kaum kapitalis. Jadi, perlu gue tekankan bahwa masing-masing bidang tadi saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Sehingga, untuk mengatasinya diperlukan upaya pemikiran yang komprehensif dan multidisipliner. Oke guys, itu aja dari gue. Terima kasih and see you in the next video.